Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza menjadi kampion Grand Chess Tour 2024 dan melengkapi gelarnya ini kawan dengan memenangkan seri terakhir Sinquefield Cup tadi pagi. Setelah bermain remis melawan Praggnanandhaa di babak terakhir babak 9 kawan, ini sudah membuat posisi Alireza Firoza tak bisa dikejar lagi oleh Fabiano Caruana. Walaupun Fabiano Caruana menang atas Anish Giri, tapi selisihnya masih setengah poin kawan. Dan juga di partai terakhir ini ada beberapa game yang berakhir menang kalah kawan. Nordibek Abdussatrob mengalahkan Ian Nepomniachtchi dan Maxime Lagravière memetik kemenangan perdananya kawan di event seri kelima ini mengalahkan juara dunia Ding Liren. Dan komposisi terakhir di klasemen sebagai berikut kawan. Alireza menduduki posisi teratas dengan 6 poin, selisih setengah poin atas Fabiano Caruana di tempat kedua. Maxime di posisi ketiga bersama Nordibek Abdussatrob. Sejauh ini Maxime tak terkalahkan kawan. 8 kali remis, 1 kali menang. Dan ada 2 pemain yang hanya remis saja kawan sampai 9 game yang dimainkan. Praggnanandhaa, Domara Djurgården ini hanya bermain remis kawan. Sedangkan di sini Ian Nepomniachtchi ini walaupun sempat bermain cantik melawan Anish Giri, tapi sudah mengalami 3 kali kekalahan. Begitu juga dengan Ding Liren kawan, tak memetik kemenangan 1 pun, 2 kali kalah dan sisanya remis. Begitu juga dengan Anish Giri, 3 kali kalah, tak memetik kemenangan 1 pun. Jadi sekali lagi selamat buat Alireza Firoza yang menjadi kampion Grand Chess Tour 2024 sekaligus menjadi kampion juara Sinquefield Cup 2024. Alireza sudah memenangkan 2 seri kawan, seri keempat St. Louis Rapid dan Blitz dan juga Sinquefield Cup ini, dan 2 kali menjadi runner up di seri kedua di Romania dalam permainan klasik, kemudian juga seri di Kroasia menjadi runner up dari Fabiano Caruana. Sekali lagi selamat buat Alireza Firoza. Dan game Alireza Firoza melawan Praggnanandhaa berakhir remis, saya rasa tak cukup menarik untuk kita ulas kawan. Kita akan pilih game lainnya antara Nordibek Abdussatrob versus Ian Nepomniachtchi tadi pagi di babak 9. Gamenya cukup menarik, langsung kita otak-atik saja kawan. Abdussatrob mengawali dengan pion D4, Ian Nepo kuda F6. Nah, di sini tidak dengan pion C4, tapi dengan kuda F3 terlebih dahulu. Pion G6 dari Ian Nepo, baru pion C4, setelah gajah G7, kuda C3, dan pion D5. Lanjut Ian Nepo, kita masuk ke permainan Grandfield Defense. Jangan protes kawan kalau admin membacanya Grandfield, lebih mudah seperti itu lidah admin menyebutnya. Walaupun salah mungkin pronounce-nya kawan, pengejaannya dalam bahasa asalnya mungkin bukan Grandfield, Grunfield mungkin. Terserah ya, lidah orang Jawa. Kalian jangan protes. Oke kawan, di sini pion E3. Permainan Grandfield variasi Burel dimainkan oleh Nordibek Abdussatrob. Pada umumnya variasi pertukaran yang paling banyak kita temui dalam permainan Grandfield Defense kawan. Kuda ambil balik, menyerahkan kontrol petak pusat pada putih dengan 2 pionnya ini kawan. Setelah pertukaran kuda pukul kuda C3. Di sini hitam berhasil merusak struktur pion putih di sisi menteri, menyerahkan kontrol sementara waktu di pusat pada putih kawan, tapi hitam akan melakukan counter dengan pion C5. Dan juga nanti harapannya kawan, pion mayoritasnya 2 melawan 1, ada yang bisa lolos. Tentu counternya nanti dengan pion C5 dan perwira-perwira yang lain kawan untuk menekan petak pusat. Nah, biasanya benteng B1 ataupun juga gajah E3 kawan, gajah B5 skak bisa dipilih dilanjutkan oleh putih di posisi ini. Kalau dengan benteng B1 jalur utamanya kawan akan diikuti oleh hitam dengan langkah rokade amankan raja terlebih dahulu. Setelah gajah E2 atau menteri D2 kawan, gajah E2 yang paling banyak, hitam akan melanjutkan pertukaran di sini dan berlanjut menteri keluar langsung ke petak A5 skak. Nah, bisa kalian blokade dengan gajah di sini atau menteri, terserah, yang paling umum ya gajah. Itulah jalur variasi permainan pertukaran kawan di Grandfield Defense dengan pion C pukul pion D5. Tapi memilih variasi Buril dari Grandfield Defense, Abdussatrob dengan pion E3 saja. Ian Nepo rokade, gajah D2 yang paling banyak, gajah E2 terlebih dahulu untuk mempercepat bisa rokade kawan. Hitam tetap melanjutkan dengan pion C5. Nah, rokade, selepas pion C pukul pion D4, pion E ambil balik, berlanjut kuda C6, dan seterusnya. Tapi memilih gajah gelap terlebih dahulu, di sini Abdussatrob dengan gajah D2-nya.
Nah, tidak dengan pion C5 kawan, ataupun dengan pion E6K, tapi pion C6. Kemudian benteng C1, banyak yang dipilih oleh putih di sini. Menteri B3 pilihan dari Abdus Satrop. Nah, kalau kita melihat konstruksi permainan seperti ini, pion dengan struktur rantai pion seperti ini kawan, mirip dalam permainan Slav Defense. Tapi kita juga masuk dalam permainan Slav Defense sekarang. Cuma bedanya variasi Viacento dipakai oleh hitam atau Yanepo di sini. Nah, saat bermain dengan Slav Defense, kawan, pion E6 merupakan pilihan yang paling banyak diambil oleh hitam. Ini juga langkah terkuat versi engine Stockfish, kawan. Nah, setelah pion E6, ataupun juga pertukaran mungkin, di sini setelah ambil balik oleh gajah pion B5, gajah mundur diikuti dengan pion A5. Kalau kalian ingin bermain dengan pion E6, membentuk piramida pion seperti halnya Slav Defense yang berubah ke semi-Slav, kawan. Nah, gajah akan berkembang ke petak D3, diikuti pengembangan kuda B ke D7, putih rokade, kemudian ada pion B6 untuk keluarkan gajah terang, kawan. Nah, pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Jalur utama permainan Slav Defense. Tapi memilih menantang pertukaran menteri langsung, menteri B6. Menteri A3 mengincar pion ini, kawan, dilepas oleh Yanepo, gajah F5, segera aktifkan perwira untuk awasi diagonal B1 F5, dan juga persiapan kuda B ke D7-nya, kawan, agar gajah tidak lama-lama berada di area pertahanan langsung aktif. Dan putih jangan sampai untuk ambil pion ini. Sangat riskan, kawan. Apalagi pion kalian juga terancam. Nah, benteng kalian terancam, kena tempo, kawan. Benteng tidak bisa berbalik, ancam menteri. Ada gajah yang mengawasi. Setelah benteng C1, nah ada benteng E8. Menteri kalian dalam posisi yang sulit, kawan. Benteng satunya siap mengikuti untuk mencoba menekan menteri supaya mundur, kawan. Petak G3, petak F4. Dan kuda juga siap mengikutinya. Pion pukul pion. Pion B5 siap didorong juga di sisi menteri. Kurang bagus buat putih, kawan. Jadi Abdus Satrop bermain dengan benteng C1 saja. Kuda B ke D7. Baru Abdus Satrop membuka lajur C, pion C pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Nah, di sini tetap, kawan, ya, ambil pion, konsekuensinya seperti itu tadi. Gajah E2 pilihan dari Abdus Satrop, benteng FC8 dan langsung rokade. Kalau sekarang ambil beda cerita, kawan. Menteri tidak bisa lari. Gajah F8, wassalam. Rokade. Gajah F8, persiapan discover. Ada kuda A4 terlebih dahulu, serang menteri, kawan, dan membuka tantangan pertukaran benteng. Menteri mundur ke petak D8, baru menteri B3 menyerang pion di sini, dan di sini ada benteng CB8, pertahankan posisi pion B-nya, dan Abdus Satrop melangkah kudanya kembali ke petak C3. Tekan pion yang di sini, kawan, dan pion E6. Untuk pertahankan pion pusatnya, buka diagonal juga. Terlihat cukup bagus, tapi juga riskan bagi gajah. Setelah pion ini didorong, maka gajah tidak mempunyai banyak ruang yang bagus. Coba lihat, kawan. Dimanfaatkan betul oleh Abdus Satrop dengan pion H3, diikuti pion G4, gajah bergerak ke peta E4, sikat oleh kuda mungkin, atau kuda bergeser terlebih dahulu diikuti dengan pion F3, gajah bisa terjebak, dan bisa dihentikan dengan pion H5. Yanepo memilih kudanya ke E4 menantang pertukaran, kawan, untuk juga menyerang gajah di petak D2. Kalau terjadi pertukaran, harapannya tentu gajah akan menempati petak E4. Tapi tidak dengan Abdus Satrop, pion G4, tekan gajah, pressure gajah. Kuda pukul kuda C3, tentu untuk mendapatkan tempo ambil gajah E2 skak, kawan. Jadi kuda ini harus dieliminasi terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah. Gajah E4, lanjut Yanepo Nyaji. Dan kuda ke petak D2, opsi terkuatnya, kawan, untuk hancurkan gajah atau persiapan dengan pion F3. Mungkin ada menteri H4 di sini untuk coba rebut pion ini, kawan. Jangan kalian dorong pion ini karena menteri bisa melakukan skak berbahaya. Di sini kalian sikat saja gajah. Ambil balik oleh pion, diikuti raja naik ke petak G2. Opsi terkuatnya, terbaiknya seperti itu. Kuda ke petak D2. Memilih dengan langkah kuda ke E5, menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Yanepo, kuda pukul kuda E5, ambil balik oleh pion D, dan di sini menteri H4. Idenya simpel, menteri caplok pion, skak mat. Dan raja bisa ke H2, lindungi pion, kawan. Bisa, langkah terbaik.
Tidak dengan Abdus Satrob. Dia ingin mencoba menjebak gajah dan menjebak menteri, kawan. Dengan langkah gajah E1. Persiapan discover, kawan. Dan yang penting gajah ini juga melindungi petak G3 agar menteri tidak bisa melakukan skak-skak di ruang gelap nanti. Membuat langkah pengorbanan pion. Dan juga membuka lajur C bagi bentengnya siap menusuk kawan di baris ke-7 bersama benteng F nanti. Ia pun menerima. Menteri ambil pion H3. Atau langkah yang lain kawan, benteng C8. Tapi menteri ambil pion H3 ancaman skak mat. Pion F3 tentu saja, blokade dukungan kawan dan berbalik ancam gajah. Benteng siap mengikutinya nanti, dua benteng menusuk untuk menekan baris ke-7. Dan di sini kawan, satu-satunya langkah untuk mempertahankan posisi adalah benteng C8. Tapi ia memilih dengan langkah gajah 6. Tujuannya jika pion ambil gajah langsung, maka gajah ambil pion yang ada di petak E3 skak. Blokade dengan gajah, permainan remis kawan. Skaknya mondar-mandir, remis. Harapan dari Iyanepo seperti itu. Tapi yang mungkin tidak terbaca dari Iyanepo Niachi di langkah ke-23 ini adalah benteng F2. Mencoba menjebak menteri kawan. Dan apalagi respon Iyanepo di sini salah lagi kawan dengan menteri G3 skak benteng G2. Dengan pion D4 permainan akan cukup menarik untuk dilanjutkan kawan. Dengan pion D4 untuk dukungan bagi gajah kawan dan juga berikan jalan bagi gajah terang untuk menghindari serangan pion. Nah, mungkin di sini ada benteng H2, maka gajah ambil pion E3 skak. Menteri mungkin ambil gajah E3, menteri pukul benteng skak, raja ambil dan di sini bisa berlanjut pion ambil menteri, pion ambil gajah. Mungkin cukup menarik bagi kita saat pegang hitam masih punya dua benteng melawan benteng plus 2 gajah putih kawan. Putih masih butuh perjuangan walaupun posisi dan materinya bagus. Iyanepo memilih dengan langkah menteri G3 skak. Blokade dengan benteng G2 sudah tidak ada masalah bagi putih. Menteri ambil pion E5 dan di sini tidak terburu-buru untuk ambil gajah kawan. Tapi masalah yang lain adalah di sini gajah G3 dari Abdus Satrob. Menteri benteng tertawan, gajah terang tertawan. Wassalam posisi Iyanepo sekarang. Menteri F6 baru sekarang pion ambil gajah E4. Nah, kalian bisa geser benteng mau kemana, ke petak E8 kah? Iyanepo menyerahkan bentengnya kawan dengan langkah pion D pukul pion E4. Tidak terburu-buru kawan, ambil benteng. Silakan kalian ambil, kalian tetap menang. Tapi ada benteng F2 terlebih dahulu untuk mempercepat aktivitas perwira. Dan di sini Iyanepo menyerah di langkah ke-27. Menteri masih dalam posisi tertawan, benteng juga bisa jatuh, dan dia sudah kehilangan satu perwira penuh kawan. Sudah kalah jumlah gajah. Percuma juga dilanjutkan. Nah, apabila dilanjutkan kawan, mungkin menteri bergerak ke petak G5. Masalahnya di sini ada gajah F4. Menteri ke sini untuk tetap melindungi gajahnya. Ada benteng di sini. Wassalam gajah di belakang kawan. Atau pergerakan yang lain. Menteri bergerak ke petak E7. Maka ada benteng satunya mengikutinya kawan. Repot juga. Atau langkah yang lain kawan. Menteri ini mundur ke petak D8. Di sini kalian bisa membuat gebrakan dengan pengorbanan benteng ataupun benteng terlebih dahulu ke petak C7. Langsung korban benteng juga bisa kawan. Nah, nanti benteng F1 mengikutinya. Ada menteri bisa bermain di diagonal ini. Gajah gelap nanti juga bisa bermain di diagonal ini. Gajah terang juga siap dikeluarkan. Sudah tidak ada yang bisa menolong hitam di sini kawan. Tak perlu kita lanjutkan variasi-variasi yang lain. Oke, itulah kawan, permainan dari Abdus Satrob bermain cantik mengalahkan Iyanepo Niachi. Iyanepo terlalu bernafsu untuk melakukan aksi ancaman skak mat, tapi mampu diredam dan Nordicbek Abdus Satrob mampu memberikan perlawanan balik. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Dan mungkin kalian tunggu permainannya Jospem. Oke, kita akan coba ulas di video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.